Kisah Nabi Muhammad SAW. Di video ini kisah Muhammad muda menyikapi sifat buruk kaum Quraisy. Pada zaman jahiliyah sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi nabi, kondisi sosial kota Mekah dipenuhi dengan kerusakan, hura-hura dan penindasan satu dengan yang lainnya. Sistem kasta sosial sangat menentukan nasib seseorang. Ada golongan tuan-tuan dan pembesar, lalu sisanya golongan budak dan orang-orang lemah. Hal ini tidak hanya terjadi di Mekah, tetapi kerusakan telah tampak di seluruh dunia. Namun sebelumnya teman-teman silakan tekan tombol subscribe dan like agar tidak ketinggalan kisah-kisah Nabi Muhammad SAW lainnya, agar menambah keimanan dan kecintaan kita kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW. Terima kasih. Penyimpangan dan kesesatan merajalela, ditandai dengan berkembang pesatnya penyembahan batu, api, pohon, dan binatang. Kesesatan ini menyebar pula ke Jazirah Arab. Mereka letakkan berhala-berhala di Ka'bah untuk disembah dan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka meyakini adanya Tuhan Maha Kuasa yang menciptakan sesuatu, memberi rezeki, serta memberi hidup dan mati. Namun mereka juga meyakini adanya Tuhan-Tuhan lain yang diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kemampuan seperti menyembuhkan orang sakit, menyuburkan tanah, mendatangkan angin, mengendalikan awan dan hujan, memberi kemenangan dalam perang, dan mencegah kelaparan dan wabah penyakit. Bangsa Arab menjadikan Tuhan-Tuhan ini sebagai perantara kepada Tuhan yang Maha Esa dan meminta pertolongan pada mereka, yang disebut juga dengan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang Arab tidak mengingkari keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi mereka menyekutukannya dengan Tuhan lain yang tidak memiliki kuasa apapun. Hukum masyarakat yang berlaku berdasarkan kekuatan. Yang kuat menguasai yang lemah dengan asas bahwa kebenaran adalah apa yang dilakukan yang kuat. Upaya balas dendam antara kabilah-kabilah menimbulkan peperangan tiada henti. Tidak ada pemerintahan yang tetap dan teratur atau sistem peradilan atau juga bentuk yang menyerupai negara. Kaum lelaki bebas menikahi wanita mana saja yang mereka kehendaki dan juga bebas menceraikannya kapan saja atau menggantungkan statusnya antara menikah dan bercerai. Wanita tidak memiliki hak dan kebebasan sama sekali. Bahkan para pelayan wanita terpaksa melakukan prostitusi demi menyenangkan tuan-tuan mereka. Masyarakat jahiliyah adalah bentuk nyata dari kesemena-menaan, kezaliman, kehinaan, dan kerendahan moral. Oleh karenanya, wanita dianggap sebagai biang kesedihan dan pembawa aib. Seorang Arab akan terpukul hatinya jika anaknya yang lahir adalah perempuan. Pada masa itu, praktek riba, minuman keras, perjudian, mabuk-mabukan, pesta pora, dan hura-hura adalah hal yang umum dan lumrah dalam kehidupan bangsa Arab. Mereka saling berbangga dengan garis keturunan dan kebangsawanan mereka. Segala yang menarik perhatian mereka hanya kesenangan dunia. Mereka juga meyakini bahwa kematian adalah akhir dari kehidupan dan tidak ada hari kebangkitan dan penghitungan. Bangsa Arab juga terkenal dengan watak yang tabiat mereka yang mulia, seperti menghormati sesama, dermawan, berani, dan suka menolong. Namun kebaikan dan sifat-sifat mulia itu tertutupi oleh keburukan dan perbuatan jelek serta tercela mereka. Sejarawan Ibnu Ishaq menyebutkan bahwa pada hari ketika masyarakat Quraisy merayakan hari besar mereka dengan berkumpul di sekitar berhala yang mereka agungkan, berkumpullah 4 orang Arab. Mereka adalah Waraqah bin Naufal, Ubaidah bin Jahsi, Utsman bin Huwairits, dan Zaid bin Amr bin Naufal. Mereka saling berbicara satu sama lainnya. Ketahuilah, demi Allah, kaum kalian sedang berada dalam kesesatan. Mereka telah menyalahi agama nenek moyang mereka Ibrahim. Di pintu Ka'bah
ada satu patung yang sering didatangi kaum Quraisy, dan saat itu Muhammad kecil diajak untuk ikut, namun dia menolak dan akhirnya dipaksa oleh bibi-bibinya dan paman-pamannya, dan akhirnya Muhammad pun ikut. Di tengah perjalanan beliau tiba-tiba menghilang atas kehendak Allah. Kemudian ketika kembali kepada bibi-bibinya, beliau dipenuhi dengan perasaan kalut dan takut. Bibinya bertanya kepadanya, "Apa yang terjadi padamu?" Beliau menjawab, "Aku takut dirasuki oleh jin." Bibinya membalas, "Bagaimana mungkin Allah mengujimu dengan setan, sedangkan engkau memiliki piawai yang mulia. Lalu apa yang engkau lihat?" Beliau menjawab, "Setiap kali aku mendekati salah satu patung berhala, tiba-tiba datang kepadaku seorang laki-laki bertubuh tinggi dengan jubah putih, berteriak kepadaku, 'Kembali wahai Muhammad, jangan kau sentuh ia.'" Setelah itu beliau tidak pernah kembali lagi mengunjungi berhala tersebut hingga diangkat menjadi nabi. Meskipun Muhammad muda berada di kaumnya dalam tabiat, kebiasaan, dan ibadah mereka, akan tetapi beliau sangat mencintai mereka. Begitu juga sebaliknya, beliau dapat merasakan kuatnya jalinan persaudaraan dan kekerabatan antara mereka. Beliau sangat menyayangi dan bersikap lembut pada mereka, sedang mereka mengenal beliau berjiwa murni, berbicara jujur, lembut lisannya, sangat baik kepada tetangga, cemerlang akalnya, mulia pergaulannya, tinggi kepeduliannya, zuhud dalam kesehariannya, dan sangat menjaga amanah, sehingga kaumnya menamai beliau dengan Asy-Syadiq Al-Amin, atau yang jujur lagi terpercaya. Meskipun beliau tidak seperti mereka, tetapi mereka amat menghormati dan menyayangi beliau. Seakan hal ini menegaskan bahwa manusia walaupun berbeda dalam tingkat kesesatan yang tinggi, tetapi fitrah yang dianugerahkan Allah SWT kepada mereka membuat mereka dapat membedakan mana yang baik dan buruk dan mengetahui yang benar dan yang salah. Meski mereka tidak melakukan kebajikan, dengan segala kesempurnaan dan kesucian yang dimiliki oleh Muhammad muda, beliau tidak menjauh dan meninggalkan kaumnya, tetapi beliau ikut serta bersama mereka dalam hal yang tidak bertentangan dengan akal sehat dan akhlak mulia. Beliau membantu pamannya Abbas untuk memindahkan batu-batu saat kaumnya ingin meletakkan kembali Hajar Aswad di tempatnya. Mereka berselisih siapa yang pantas mendapatkan kemuliaan ini, sebab Hajar Aswad memiliki kedudukan dan kesucian yang tersendiri. Percekcokan itu hampir saja merujuk pada pertempuran. Kemudian salah seorang dari mereka memberi saran untuk meminta keputusan pada orang yang pertama kali masuk pintu masjid. Lalu mereka sepakat, ternyata yang pertama kali masuk masjid adalah Muhammad. Membuat semua merasa senang dan hati mereka pun tenang. Lalu mereka berkata, "Dia adalah Al-Amin, kami rela dengan keputusannya." Begitulah Muhammad muda berada di tengah-tengah perselisihan yang nyaris menumpahkan darah sesama bangsa Quraisy. Beliau memutuskan perkara rumit itu dengan berkata, "Bawakan kepadaku sehelai kain." Mereka pun membawakan kepadanya kain tersebut. Kemudian beliau membentangkan kain itu di atas tanah dan meletakkan Hajar Aswad di atasnya. Lalu berkata, "Setiap kabilah hendaknya memegang sisi kain. Kemudian angkatlah bersama-sama." Semua dapat menyaksikan kecermelangan akal beliau, kecerdasan pikirannya, dan terlepasnya beliau dari hawa nafsu dan kesesatan. Muhammad muda hidup bersama kaumnya dan melakukan aktivitas kehidupan seperti mereka. Di saat perniagaan merupakan mata pencarian yang umum bagi kebanyakan penduduk Mekah, dan beliau melihat beban tanggung jawab yang diemban pamannya Abu Thalib. Beliau lalu berdagang. Salah satu mitra kerjanya bernama Sa'ib bin Abi Sa'ib, seorang pemuda yang baik dan berjiwa besar. Rasulullah SAW berkata tentangnya, "Sebaik-baiknya rekan adalah Sa'ib. Dia tidak curang dan tidak suka mendebat." Wallahu a'lam. Dikutip dari buku Muhammad Sang Yatim, penulis Profesor Muhammad Sameh Said.